hak-hak masyarakat, perlindungan terhadap hak-hak pribadi juga yang dilindungi oleh undang-undang, atau lebih tepatnya bahwa perkembangan medsos sudah mengadili, ya, terutama menghakimi Freddy Sambo dan keluarganya, menghakimi institusi Polri, bahkan mereka mendaur ulang isu yang satu didaur ulang lagi sehingga berkembang menjadi berbagai macam isu, sehingga satu dan lain tidak nyambung, sudah keluar dari masalah pokok yang saat ini masih dalam penyelidikan Polri. Memang kita melihat Polri belum secara terbuka menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikannya, namun Polri juga sudah menyampaikan secara garis besar tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli kemarin, yaitu diawali dengan pemberitahuan kepada media oleh Karo Penmas Mabes Polri hari Senin tanggal 11 Juli 2022. Nah, walaupun hanya terpaut waktu 3 hari, tetapi masyarakat pun memberikan kritik keras kepada Polri, seolah-olah 3 hari itu terjadi sesuatu yang bertujuan untuk menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Tetapi itu biarlah urusan Polri, dan Polri juga mungkin sudah menyampaikan argumentasinya kepada publik. Tetapi yang Perkat Nusantara mau menyampaikan pada hari ini bahwa apa yang terjadi hari ini, bahkan sudah 14 hari ini, medsos sudah mengendalikan semua pemberitaan. Medsos sudah bahkan mengendalikan bagaimana polisi bekerja, ya. Dan ini sepertinya tidak ada kekuatan lain yang bisa mengendalikan ini. Dan ini sangat berbahaya karena pertama bisa masuk kepada fitnah, ya, mencemarkan nama baik orang dan mendahului pengadilan. Dengan demikian 14 hari ini dalam benak masyarakat seluruh Indonesia seakan-akan Freddy Sambo dan keluarganya ditempatkan sebagai posisi tertuduh yang harus bertanggung jawab. Memang dalam kaitan dengan peristiwa ini, karena menyangkut TKP-nya di rumah Freddy Sambo dan terkait dengan anak buahnya sendiri, secara langsung tidak langsung Freddy Sambo juga ikut bertanggung jawab. Tetapi pertanggungjawabannya seperti apa? Mestinya kita menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan Polri yang sedang berjalan. Kita juga mengapresiasi masyarakat dari hari ke hari memberikan kontrol yang keras terhadap Polri dalam menjalankan pekerjaan ini. Kita juga apresiasi Polri dalam banyak hal sudah mengakomodir keinginan masyarakat, tuntutan keluarga korban. Tetapi kita juga minta jangan sampai Polri kebablas. Polri tidak boleh berada dalam posisi dikendalikan. Polri harus tetap profesional menjalankan tugas sesuai dengan KUHP dan juga tupoksi yang selama ini berlangsung di Polri. Nah, yang kita ingin tekankan di sini adalah jangan sampai pemberitaan terutama di medsos itu sudah menghakimi, ya, sudah menghakimi Polri, sudah menghakimi Freddy Sambo dan keluarganya, dan itu sangat tidak menguntungkan karena itu bisa masuk kepada fitnah, pencemaran nama baik dan lain-lain. Seperti kita lihat, ya, di berbagai pemberitaan ada versi, ya, di sini disebut versi Kapolres Jakarta Selatan. Kemudian ada versi pengacara keluarga Yosua. Mereka bisa membuat ini kemudian menyampaikan kepada publik entah dari mana sumbernya, tapi mereka bisa merekarka seolah kejadiannya seperti ini. Dan ini yang membuat masyarakat seperti sudah terbentuk dalam pemikirannya bahwa dalam kasus ini Freddy Sambo sebagai pelaku. Sementara posisi siapa? Yang E itu siapa? Berada E itu selama ini kan tertutup, ya. Mengapa dia tertutup? Karena dia diposisikan sebagai orang yang saat ini dalam pemeriksaan. Apakah dia sudah tersangka atau belum? Yang jelas dia sampai dengan saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka.
Dan dengan pekerjaan penyelidikan dan penyidikan selama dua minggu ini, mestinya kalau masyarakat memiliki informasi, masyarakat memiliki bukti, sebaiknya bukti itu bisa disampaikan kepada 3 institusi atau 3 organ yang saat ini secara efektif melakukan penyelidikan. Pertama, informasi itu seharusnya disampaikan kepada Kenaskaran Bareskrim Polri yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka informasi dan bukti-bukti itu harus disampaikan kepada Polri, dalam hal ini Bareskrim. Kemudian informasi itu juga bisa disampaikan kepada tim gabungan yang dibentuk oleh Kapolri untuk melakukan penyelidikan terhadap kronologis kejadian. Informasi itu juga masyarakat bisa sampaikan kepada Kompolnas sebagai lembaga yang mengawasi internal Polri. Kemudian informasi itu juga bisa disampaikan kepada Komnas HAM. Tetapi yang terjadi apa? Informasi itu disebar secara bebas, secara luas, sehingga masyarakat siapapun segala umur bisa dicekoki dengan informasi-informasi hoax, ya, informasi yang tidak didukung dengan data-data atau bukti-bukti. Dan inilah bahayanya. Padahal harus disadari, seandainya dalam proses peradilan nanti, ya, seandainya dalam proses peradilan nanti Freddy Sambo tidak terbukti sebagai pelaku, siapa yang bertanggung jawab terhadap informasi-informasi yang sudah berkembang begitu jauh, ya, yang menempatkan seolah-olah pada hari ini Irjen Pol Freddy Sambo sebagai pelaku. Sekarang sudah mulai digiring ke sana, ya, digiring ke posisi Irjen Pol Freddy Sambo sebagai pelaku, bahkan disebut kejadian yang mulai dari Magelang sampai Jakarta, dan pembunuhan dilakukan secara berencana. Padahal Polri sendiri, penyidik sendiri belum mengumumkan hasilnya. Nah, satu hal yang kita lihat positif yaitu bahwa keputusan Polri untuk melakukan autopsi ulang, ya, atas permintaan keluarga korban itu sudah diakomodir. Padahal kebutuhan autopsi itu adalah semata-mata kebutuhan penyidikan. Jadi jangan sampai penyidikan autopsi ulang ini dilakukan karena desakan keluarga. Makanya kita katakan bahwa Polri harus betul-betul tunjukkan profesionalismenya. Kalau memang mau dilakukan autopsi ulang, harus dijelaskan autopsi yang pertama itu kekurangannya di mana. Karena toh sudah dilakukan autopsi. Kemudian sekarang persoalannya Freddy Sambo, istrinya, dan juga Baradae meminta perlindungan ke LPSK. Itu pun dipersoalkan seolah-olah sesuatu yang dilarang, ya, seolah-olah Freddy Sambo maupun istrinya maupun Baradae ini tidak patut untuk meminta perlindungan kepada LPSK. Padahal meminta itu kan haknya dijamin oleh undang-undang. Bahwa nanti LPSK menolak, tentu LPSK punya alasan. Atau kalaupun LPSK terima, LPSK juga punya alasan. Karena dia akan melihat dari bobot kasusnya, itikat baik permohonan ini apa, kemudian apa yang bisa disumbangkan untuk kepentingan penyidikan perkara ini manakala LPSK menerima permohonan untuk mendapatkan perlindungan itu. Jadi banyak alasan yang harus dipertimbangkan oleh LPSK. Tetapi lagi-lagi belum apa-apa, pengacara keluarga korban sudah meminta supaya permintaan itu jangan dikabulkan, atau seolah-olah permohonan itu adalah sesuatu yang salah. Ini yang kita lihat, informasi-informasi yang dikembangkan akhir-akhir ini tidak mendidik masyarakat, ya. Masyarakat sudah dicekoki dengan informasi yang tidak didukung dengan bukti-bukti, apalagi sumbernya juga tidak jelas. Jadi ini yang kami ingin sampaikan, dan barangkali teman-teman yang lain bisa menambahkan. Saya persilakan.